Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Habal Afandi dengan NIM 250201011066. Saya dari kelas MJ212. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan topik dana pensiun. Dengan studi kasus pada DPLK BNI melalui produk BNI Simponi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian dan fungsi dana pensiun, mekanisme kegiatannya, manfaat, dan risikonya. Fenomena aktual yang terjadi di industri dana pensiun Indonesia, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Mengapa dana pensiun itu penting? Dana pensiun penting karena seorang tetap membutuhkan sumber penghasilan ketika sudah masuki masa pensiun dan tidak memperoleh penghasilan seperti masa dia bekerja. Selain memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat, dana pensiun juga memiliki fungsi ekonomi. Dana yang terkumpul dalam sejumlah besar dapat dikelola dan diinvestasikan dalam jangka panjang. Besarnya peran industri ini juga terlihat dari data OJK. Per Mei 2026, total aset industri dana pensiun Indonesia mencapai sekitar 1,693 triliun rupiah dan tumbuh 7,71% secara tahunan. Artinya, dana pensiun bukan hanya persiapan hari tua, tetapi juga merupakan bagian penting bagi sistem keuangan Indonesia. Secara sederhana, dana pensiun merupakan lembaga atau program yang menghimpun dan mengelola dana untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika masuki masa pensiun atau kondisi tertentu sesuai ketentuan program. Dana pensiun mempunyai karakteristik jangka panjang. Dana berasal dari iuran peserta atau pemberi kerja dan kemudian dikelola, termasuk melalui investasi. Dalam aspek regulasi, penyelenggaraan dana pensiun saat ini berada dalam kerangka pengaturan OJK. Salah satunya adalah POJK nomor 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun yang merupakan bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tujuan utama dana pensiun adalah membantu seorang mempersiapkan diri untuk kebutuhan finansial ketika memasuki masa pensiun. Fungsi dana pensiun dimulai dari menghimpun iuran, kemudian mengelola dan mengembangkan dana tersebut hingga akhirnya memberikan manfaat kepada peserta sesuai dengan program yang diambil. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh peserta. Bagi pemberi kerja, program dana pensiun dapat menjadi bagian dari kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perekonomian, dana pensiun dapat menjadi sumber dana investasi jangka panjang. Secara umum, terdapat dua jenis lembaga dana pensiun yang perlu diketahui, yaitu DPPK dan DPLK. DPPK atau dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. Sedangkan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dari sisi program, terdapat program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pada PPIP, besarannya iuran ditentukan terlebih dahulu, dan manfaat yang diterima peserta dipengaruhi oleh akumulasi iuran serta hasil pengembangan dana. Mekanisme dana pensiun dapat digambarkan secara sederhana seperti pada
slide berikut. Peserta pertama atau pemberi kerja melakukan pembayaran iuran. Dana tersebut kemudian dikelola oleh lembaga dana pensiun sesuai dengan program yang diikuti. Dana yang dikelola dapat ditempatkan pada instrumen investasi sesuai ketentuan kebijakan investasi. Hasil pengembangan kemudian menjadi bagian dari akumulasi dana peserta. Ketika peserta memenuhi kondisi yang memperoleh manfaat pensiun, dana tersebut kemudian dibayarkan sesuai ketentuan program. Misalnya pensiun normal, pensiun dipercepat, cacat, atau meninggal. Sebagai objek pembahasan, saya memilih DPLK BNI dengan produk BNI Simponi. BNI Simponi merupakan program pensiun yang diselenggarakan oleh DPLK BNI dan telah berjalan sejak tahun 1994. Untuk peserta individu, BNI Simponi menggunakan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pesertanya dapat berasal dari berbagai profesi. BNI juga menyediakan pilihan paket investasi. Peserta dapat memilih paket sesuai kebutuhan dan profil resikonya. Layanan yang tersedia mencakup pembukaan kepesertaan, pembayaran iuran, informasi saldo, pengelolaan investasi, hingga pembayaran manfaat pensiun. Fenomena aktual yang saya angkat adalah pertumbuhan industri dana pensiun Indonesia. Berdasarkan data OJK per Mei 2026, total aset industri dana pensiun mencapai 1.693,37 triliun rupiah atau tumbuh 7,71% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, aset program pensiun sukarela mencapai sekitar 410,65 triliun rupiah, sedangkan program pensiun wajib mencapai sekitar 1.282,72 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa dana pensiun mempunyai skala yang sangat besar dalam sistem keuangan Indonesia. Namun pertumbuhan aset juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan, literasi masyarakat, pengelolaan risiko, dan perlindungan peserta. Dana pensiun memberikan beberapa manfaat utama bagi peserta. Dana pensiun membantu mempersiapkan kebutuhan ketika sudah tidak produktif lagi. Bagi perekonomian, dana pensiun menyediakan dana jangka panjang yang dapat digunakan untuk investasi. Namun, untuk pensiun memiliki risiko. Salah satunya adalah risiko investasi karena hasil pengembangan dana dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan instrumen investasi yang dipilih. Selain itu, terdapat risiko inflasi. Dana yang terkumpul harus mampu mengejar kenaikan biaya hidup di masa depan. Karena dana yang dikelola sangat besar, aspek likuiditas dan tata kelola juga harus diperhatikan agar kewajiban pembayaran manfaat tetap dapat dipenuhi. Menurut analisis saya, terdapat beberapa permasalahan utama dalam dana pensiun. Pertama adalah literasi masyarakat. Perlu memahami bahwa persiapan pensiun sebaiknya dimulai sejak usia produktif, bukan ketika sudah mendekati masa pensiun. Kedua adalah besaran dan konsistensi iuran. Jika iuran terlalu kecil atau tidak dilakukan secara konsisten, dana yang terkumpul juga akan terbatas. Ketiga adalah resiko investasi dan inflasi. Pengelolaan dana harus mampu mempertimbangkan risiko sekaligus kebutuhan peserta di masa depan. Terakhir adalah kepercayaan, karena dana yang dikelola merupakan dana jangka panjang milik peserta. Transparansi dan tata kelola menjadi sangat penting.